Pengalaman pertama saya berpikir kritis terjadi ketika saya diberi tugas kelompok untuk menilai dampak sosial dari kebijakan baru yang diterapkan pemerintah. Pada awalnya, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tugas ini tampak rumit karena kami dituntut untuk membahas kebijakan dari berbagai sudut pandang dan melihat bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak di masa depan. Langkah pertama yaitu mencari informasi dari berbagai sumber. Saya membaca artikel berita, jurnal akademik, dan laporan lembaga penelitian. Selain itu, saya berbicara dengan teman-teman dari berbagai perspektif. Saya mulai memahami bahwa berpikir kritis membutuhkan pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas, sehingga tidak dapat bergantung pada satu sumber. Akibatnya, saya mulai memahami bahwa sumber mungkin bias dan bahwa menyaring informasi secara objektif adalah penting. Langkah berikutnya yaitu mengevaluasi dan mengumpulkan data. Setelah mendapat informasi, saya mencoba memeriksa data dan bukti yang ditemukan. Pada titik ini, kemampuan berpikir kritis saya diuji secara signifikan, karena saya harus memeriksa kebenaran informasi dan memastikan apakah argumen saya berdasarkan fakta atau hanya opini. Misalnya, beberapa artikel yang saya baca cenderung mendukung kebijakan pemerintah, sementara yang lain mengkritik bagaimana kebijakan tersebut berdampak buruk pada komunitas tertentu. Saya telah menemukan cara untuk menghindari mengonsumsi informasi secara langsung tanpa memeriksa sejarah penulis atau lembaga yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Langkah-langkah untuk mengembangkan argumen dan menguji hipotesis. Tahap selanjutnya adalah membuat alasan. Kami membentuk beberapa hipotesis tentang bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat. Kami menguji hipotesis ini dengan memproyeksi hasil kebijakan yang mungkin dalam jangka panjang dan melihat data empiris yang mendukung atau menentangnya. Selain itu, kami melakukan diskusi yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap argumen memiliki dasar yang solid. Langkah akhir dari evaluasi dan penyusunan yaitu kesimpulan. Saya membuat kesimpulan menyadari betapa pentingnya untuk tetap terbuka terhadap kritik. Teman-teman saya dari kelompok memberikan saran yang membantu saya melihat sudut pandang lain yang mungkin tidak terlihat. Selain itu, kami memastikan bahwa hasil yang dicapai tidak bias dan berdasarkan analisis kritik dengan memeriksa konsistensi antara data dan kesimpulan yang diambil. Evaluasi pengalaman ini mengajarkan saya bahwa berpikir kritis bukanlah proses instan. Ini membutuhkan pengumpulan informasi, evaluasi, pembuatan argumen logis, dan keterbukaan terhadap perspektif yang berbeda. Saya pikir keterampilan yang saya peroleh dari pengalaman ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan tugas dan juga hidup sehari-hari.